Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Andari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Anak-anakku, dalam setiap bacaan biasanya itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, apa paragraf itu? Paragraf biasa disebut juga dengan alinea, yaitu rangkaian beberapa kalimat yang saling berkaitan dan disusun secara berurutan sehingga membentuk suatu pikiran utama. Pikiran utama ini yang disebut juga dengan ide pokok atau biasa juga disebut gagasan pokok atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf itu biasanya ada dua unsur. Yang pertama adalah berupa ide pokok. Nah, yang kedua itu adalah ide penjelas. Nah, sekarang simak ya, Ustazah punya satu contoh sebuah paragraf. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam paragraf ini. Simak ya, dalam paragraf ini ada beberapa kalimat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwa paragraf itu tersusun dari rangkaian beberapa kalimat. Nah, dalam paragraf ini ada 5 kalimat. Nah, di sini untuk memudahkan kalian memahami, Ustazah beri nomor satu persatu ya tiap kalimatnya. Ada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Nah, kita baca saja ya contoh ini. Kalimat pertama, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, kalimat ini bersifat umum ya. Kemudian kalimat kedua bunyinya seperti ini. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Kalimat ketiga, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Kalimat keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Yang terakhir, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut dengan gonjong. Nah, ini adalah contoh sebuah paragraf. Mari kita belajar untuk menentukan apa ide pokok dalam paragraf ini. Nah, sebelum kita mengetahui ide pokok, kita cari dulu yang namanya kalimat utama. Kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah-tengah atau di akhir paragraf. Dalam kalimat utama itu nanti loh yang biasanya termuat ide pokok. Nah, ide pokok atau gagasan pokoknya itu yang menjadi inti bahasan dari sebuah paragraf. Merupakan inti dari cerita sebuah paragraf ini. Nah, itu ya. Dalam paragraf ini intinya apa? Yang diceritakan itu tentang apa? Nah, itu nanti akan termuat dalam kalimat utama. Coba kita lihat lagi ya. Kalimat pertama, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, ini bersifat umum. Nah, ini ciri-ciri dari kalimat utama. Kemudian
kalimat berikutnya, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Kalimat pertama belum dijelaskan rumah gadang itu seperti apa. Nah, dijelaskan oleh kalimat kedua. Kita lihat kalimat ketiga. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Nah, ini pun juga menjelaskan yang disebut dengan rumah gadang. Jadi menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian kalimat keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Nah, kalimat keempat ini ternyata juga masih menjelaskan kalimat yang pertama, masih tentang rumah gadang itu seperti apa. Nah, kemudian kalimat terakhir, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut bonjong. Nah, ini juga masih menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa tahu yang disebut dengan kalimat utama adalah kalimat yang mana? Coba 1, 2, 3, 4, apakah yang kelima? Nah, ya, kalimat yang pertama, kalimat yang bersifat umum. Hanya disebutkan rumah gadang, kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Semua ini menjelaskan. Nah, kalau yang pertama ini disebut kalimat utama, maka kalimat berikutnya ini disebut kalimat penjelas atau pendukung. Jadi semua kalimat yang di belakang ini mendukung atau menjelaskan kalimat yang pertama atau menjelaskan kalimat utama. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utama, kita akan bisa menemukan apa ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, coba siapa yang tahu? Boleh menjawab ya. Ide pokoknya atau inti cerita dari paragraf ini apa ya? Ya, siapa yang tahu silakan boleh menjawab ya. Oke. Ide pokoknya adalah termuat dalam kalimat yang pertama, yaitu kalimat utama. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Jadi ide pokok dalam paragraf ini yaitu tentang rumah gadang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang disebut rumah gadang. Nah, ini yang memuat ide pokok. Kemudian ada tadi istilah ide penjelas, itu ada dalam kalimat-kalimat berikutnya ini. Nah, bagaimana anak-anakku? Bisa memahami? Ini contoh paragraf dari Ustazah. Oke, bisa ya. Untuk latihannya kalian silakan baca sebuah bacaan di bab pertama. Nah, di bab pertama itu ada sebuah bacaan tentang pawai budaya. Di situ ada beberapa paragraf. Silakan belajar untuk mencari inti dari sebuah paragraf. Jadi intinya itu menceritakan tentang apa paragraf tersebut. Nah, di situ ada 5 paragraf ya. Silakan diisikan di kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, cukup mudah kan? Caranya seperti Ustazah ini tadi, cari kalimat utamanya dulu, baru kalian akan tahu inti dari cerita dalam paragraf tersebut. Oke, silahkan dikerjakan lebih dulu. Silahkan halaman 3 dan 4, kemudian isi kolom-kolom yang sudah disediakan tentang inti dari paragraf-paragraf yang kalian baca.
di halaman 4 dan 5. Selamat mencoba. Bagaimana anak-anakku, sudah bisa kan ya mengerjakan tugas di halaman 4 dan 5? Nah, silakan difoto hasilnya dan dikirimkan ke Ustazah Andari ya. Sekian dari Ustazah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.